Menertawakan dunia persilatan. Xiao Jianghu. Audiobook, novel silat. Cerita, Jin Yong. Jilid 156 tamat. Sewaktu Ling Huchong mengamati dengan seksama, ternyata di antara ke-16 pemikul tandu itu terdapat Zhu Qianqiu, Huang Boliu, dan Ji Wuxi. Andai saja badan Lao Touzi tidak terlalu pendek, tentu ia juga akan menjadi tukang pikul tandu pula. Melihat ini Ling Huchong berpikir dengan perasaan kesal, bagaimanapun juga Zhu Qianqiu dan kawan-kawan adalah kaum kesatria semuanya, namun Ketua Ren memperlakukan mereka dengan sangat hina. Apakah hanya karena bersulang denganku, lantas mereka diperbudak seperti ini? Di kedua sisi tandu besar itu masing-masing tampak berjalan seseorang mengiringi. Yang mendampingi di sebelah kiri adalah Xiang Wentian, sementara di sebelah kanan adalah seorang tua yang tampaknya tidak asing lagi. Sejenak Ling Huchong tercengang. Tiba-tiba ia teringat bahwa orang tua itu adalah Lu Sueng, si kakek bambu hijau yang dulu tinggal di luar kota Luoyang. Orang tua inilah yang pertama kali mengajarkan dasar-dasar memainkan alat musik kecapi kepada Ling Huchong. Ia adalah cucu murid dari saudara seperguruan Ren Wuxing, sehingga memanggil Ren Yingying dengan sebutan Bibi. Hal inilah yang menyebabkan Ling Huchong salah paham dan mengira gadis itu sebagai seorang nenek tua. Setelah berpisah di dermaga Luoyang waktu itu, Ling Huchong tidak pernah bertemu Lu Sueng sama sekali. Kini tahu-tahu orang tua itu sudah bergabung dengan Ren Wuxing untuk menyerbu Gunung Henshan. Sesaat kemudian jantung Ling Huchong terasa berdebar-debar. Ia berpikir, mengapa Yingying tidak kelihatan? Tiba-tiba terlintas suatu pikiran dalam benaknya. Melihat setiap anggota sekte Matahari dan Bulan memakai ikat pinggang berwarna putih seperti orang yang sedang berkabung, ia pun merenung, apakah Yingying telah bunuh diri karena tidak berhasil mencegah kehendak ayahnya yang ingin menyerbu dan membasmi perguruan Henshan. Seketika Ling Huchong merasa darahnya mendidih. Jantungnya pun berdebar semakin kencang. Hampir saja ia melangkah maju untuk bertanya kepada Xiang Wentian mengenai keadaan Ren Yingying. Namun, begitu teringat Ren Wuxing sedang duduk di dalam tandu, ia pun batal melangkah. Meskipun ada ribuan orang berkumpul di puncak Jianxing, suasana ternyata sunyi senyap, bahkan tidak terdengar suara kicauan burung sama sekali. Ketika tandu besar itu berhenti dan ditaruh di atas tanah, seketika semua mata memandang ke arahnya dan menantikan Ren Wuxing keluar dengan jantung berdebar-debar. Pada saat itulah tiba-tiba dari dalam biara Wuse terdengar suara gelak tawa beberapa orang. Salah satu dari mereka berseru dengan suara keras, "Lekas menyingkir, lekas menyingkir. Sekarang giliranku yang harus duduk di situ." sabar dulu, sahut seorang lagi menanggapi. "Kita harus bergiliran satu persatu, jangan berebut. Setiap orang pasti akan mencicipi betapa nyaman duduk di atas kursi 9 naga ini." Seketika raut muka Fang Seng, Chong Su, dan Ling Huchong berubah pucat. Dengan jelas mereka mendengar itu adalah suara 6 dewa lembah persik yang sedang berebut duduk di atas kursi kebesaran untuk menjebak Ren Wuxing tersebut. Entah sejak kapan ke-6 orang sinting ini berhasil menyusup masuk ke dalam biara Wuse dan menemukan kursi berhias indah yang sangat memesona itu. Kalau mereka duduk terlalu lama, maka pesawat rahasia akan segera bekerja menyulut sumbu bahan peledak. Jika ini sampai terjadi, tentu urusan akan menjadi runyam. Maka, dengan cepat pendeta Chong Su berlari masuk ke dalam biara dan membentak, "Hei, lekas bangun, lekas bangun. Kursi pusaka ini khusus disediakan untuk ketua Ren dari sekte Matahari dan Bulan. Kalian tidak boleh duduk di situ." "Mengapa tidak boleh duduk?" "Kami justru ingin duduk di sini," sahut 6 dewa lembah persik beramai-ramai. Kembali mereka ribut sendiri tanpa memedulikan Chong Su. "Hei, kau sudah merasakannya, sekarang giliranku." "Wah, kursi ini sangat empuk dan mentul-mentul. Rasanya seperti duduk di atas perut seorang gendut." "Hei, memangnya kau pernah duduk di atas perut orang gendut?" Ling Huchong khawatir kursi yang diperebutkan 6 dewa lembah persik itu benar-benar meledak sebelum waktunya. Jika ini sampai terjadi maka semua anggota sekte Matahari dan Bulan, serta orang-orang perguruan Henshan, Shaolin, dan Wudang akan ikut terbunuh. Gunung Henshan sendiri akan hancur lebur pula. Semula Ling Huchong bermaksud masuk ke dalam biara untuk mengatasi keributan tersebut. Namun entah mengapa, dalam lubuk hatinya ia berbalik seakan-akan mengharapkan bahan peledak itu benar-benar meledak secepatnya.
Ia merasa Ren Yingying sudah mati, maka untuk apa dirinya hidup lebih lama lagi? Sekilas ia menoleh dan melihat sepasang mata indah Yilin sedang menatap ke arahnya. Begitu mereka berdua beradu pandang, lekas-lekas Yilin pun berpaling ke arah lain. Dalam hati Ling Huchong merenung, adik Yilin masih berusia sangat muda, tapi dia harus ikut hancur pula oleh ledakan dahsyat nanti, bukankah ini sangat kasihan? Akan tetapi, setiap manusia di dunia ini akhirnya pasti mati juga. Seandainya hari ini tidak terjadi pertempuran dan tercipta perdamaian, bukankah semua orang yang ada di sini setelah 100 tahun menjelang juga akan tinggal tulang belulang saja? Kembali ia mendengar suara ribut 6 dewa lembah Persik masih belum mereda. Bahkan kini bertambah ramai. Seseorang berseru, "Hei, kau sudah duduk 2 kali, sementara aku belum duduk sama sekali." Yang pertama tadi aku belum duduk dengan baik sudah ditarik turun. Maka, tidak boleh dihitung dan sekarang aku harus diberi kesempatan lagi. Hei, apa-apaan ini? Rupanya sebelum duduk dengan baik ia kembali diseret turun dari atas kursi oleh saudara-saudaranya. Hei, aku ada akal. Begini saja, kita 6 bersaudara bisa sekaligus duduk berjejal di atas kursi ini. Coba lihat, bisa muat atau tidak? Bagus sekali. Akal yang sangat bagus. Marilah kita duduk bersama-sama, hahaha. Kau duduk duluan, lalu aku duduk bagian atas saja. Tidak, tidak. Kau saja yang duduk di bawah dan aku di atas. Yang paling tua duduk di atas, yang paling muda duduk di bawah. Tidak bisa, tidak bisa. Yang paling tua duduk duluan, yang paling muda duduk terakhir di atas. Mahabiksu Fang Zheng merasa detik-detik berbahaya bisa terjadi setiap saat oleh perbuatan 6 dewa lembah Persik yang gila-gilaan itu. Sebaliknya, ia tidak mungkin berseru mencegah karena khawatir rahasia dalam kursi akan diketahui musuh. Terpaksa ia pun berlari ke dalam biara dan membentak, "Di luar ada tamu agung, kalian jangan bertengkar dan jangan ribut." Kata-kata, "jangan ribut," sengaja diucapkan dengan disertai ilmu auman singa, salah satu ilmu tenaga dalam perguruan Shaolin yang dahsyat. 6 dewa lembah Persik tidak tahan, lantas berjatuhan tak sadarkan diri. Bahkan pendeta Chongsu yang berada di situ juga ikut pusing dan hampir roboh. Dengan gembira Chongsu segera menyingkirkan ke-6 orang dungu itu dari kursi 9 naga dan kemudian menotok semua titik gerak dan titik bisu mereka. Ke-6-nya lalu didorong masuk ke bawah kolong meja persembahan Dewi Guanyin yang cukup besar di dalam biara tersebut. Setelah itu, Chongsu memasang telinga di tepi kursi, dan ternyata tidak terdengar suara apa-apa. Ini berarti sumbu bahan peledak belum menyala. Seketika Chongsu merasa lega dan bersyukur, meskipun kepalanya terasa pusing dan tubuhnya masih lemas. Andai saja Fang Zheng tidak segera datang, tentu sumbu akan menyala dan hancurlah segalanya. Fang Zheng dan Chongsu lantas berjalan berdampingan keluar dari biara Wuse. Sesampainya di tempat semula, mereka pun berseru, "Silakan Ketua Ren masuk ke dalam menikmati hidangan teh." Akan tetapi, tirai tandu itu tetap tertutup dan tidak terbuka sedikit pun. Ren Wuxing juga tidak memberikan jawaban sama sekali. Chongsu menjadi gusar. Ia berpikir, iblis tua ini sungguh tinggi hati. Padahal aku dan Mahabiksu Fang Zheng, serta adik Linghu masih terhitung sebagai 3 tokoh terkemuka di dunia persilatan zaman ini. Kami berdiri menyambut padamu, tapi kau tidak menggubris sama sekali. Andai saja tidak teringat pada perangkap yang telah diaturnya di dalam kursi 9 naga, mungkin Chongsu sudah menerjang maju dengan pedangnya untuk melabrak Ren Wuxing. Maka dengan menahan perasaan, pendeta tua itu kembali menyampaikan undangannya. Namun demikian, dari dalam tandu tetap saja tidak terdengar suatu jawaban. Siang Wentian tampak membungkuk dan menempelkan telinganya ke dinding tandu, kemudian mengangguk beberapa kali, pertanda sedang menerima perintah dari sang ketua. Setelah cukup, ia kembali berdiri tegak dan berseru, "Ketua Ren menyatakan terima kasih atas penyambutan Mahabiksu Fang Zheng dari perguruan Shaolin dan pendeta Chongsu dari perguruan Wudang. Ketua kami sangat menghormati beliau berdua. Kelak Ketua Ren akan berkunjung secara pribadi ke Gunung Shaoxi dan Gunung Wudang untuk meminta maaf." "Kami tidak berani," jawab Fang Zheng dan Chongsu bersama-sama. Dalam hati mereka berpikir bahwa, berkunjung secara pribadi, adalah istilah kiasan untuk menyerbu perguruan mereka masing-masing. Siang Wentian kembali berkata, Ketua Ren menyampaikan bahwa kedatangan beliau ke Gunung Henshan kali ini adalah untuk bertemu dengan Ketua Linghu secara khusus.
Maka itu, Ketua Linghu diharap menemui beliau sendirian di dalam biara. Usai berkata demikian, Siang Wentian langsung memberi isyarat. Ke-16 tukang pikul lantas menggotong tandu besar itu ke dalam biara Wuse dan meletakkannya di dekat meja persembahan Dewi Guanyin. Siang Wentian dan Lu Sueng juga ikut masuk mendampingi. Sejenak kemudian mereka lantas keluar kembali bersama ke-16 tukang pikul tersebut. Kini di dalam biara hanya tinggal tandu besar itu saja. Diam-diam Chongsu merasa sangsi, jangan-jangan tandu besar itu juga berisi perangkap pula. Maka itu, ia pun berpaling dan memandang Fang Zheng serta Ling Huchong. Pada dasarnya Fang Zheng seorang jujur dan polos. Ia tidak biasa menghadapi bermacam-macam sifat licik manusia, sehingga dengan wajah bingung ia tidak tahu harus berbuat apa. Sementara itu, Ling Huchong menjawab, kalau Ketua Ren hanya ingin bicara berdua saja denganku, tolong kedua sesepuh menunggu sebentar di sini. Kau harus tetap waspada, pesan Chongsu dengan suara lirih. Ling Huchong mengangguk, lalu masuk ke dalam biara dengan langkah lebar. Meskipun menjadi biara utama, namun ukuran biara Wuse sebenarnya tidak terlalu besar. Kalau di dalam ruang sembahyang itu ada yang berbicara keras pasti akan langsung terdengar dari luar dengan jelas. Maka itu, Fang Zheng dan yang lain pun mendengar Ling Huchong sedang berkata, Ling Huchong menyampaikan salam hormat kepada Ketua Ren. Akan tetapi, tidak juga terdengar suara jawaban dari Ren Wuxing. Justru sebaliknya, sejenak kemudian terdengar Ling Huchong berseru kaget, "Hah!" Chongsu dan Fang Zheng terkejut dan mengkhawatirkan keselamatan Ling Huchong. Hampir saja Chongsu menerjang ke dalam biara untuk membantu, namun lantas terpikir olehnya, ilmu pedang adik Ling Hu boleh dikata tiada bandingannya di dunia ini, rasanya tidak mungkin ia ditundukkan iblis tua aliran sesat itu hanya dalam sekali gebrak. Andaikan betul adik Ling Hu mengalami nasib malang, maka aku akan segera berlari masuk ke sana untuk menolongnya dan ini juga belum terlambat. Semoga iblis tua bermarga Ren itu tidak mencelakai adik Ling Hu, lalu dia melihat kursi mewah itu dan duduk di atasnya dengan gembira. Kalau aku menerjang ke dalam jangan-jangan malah membuat urusan menjadi runyam. Tapi perasaannya kemudian menjadi tidak tenteram. Ia kembali berpikir, kalau Ren Wuxing benar-benar telah duduk di atas kursi itu, sebentar kemudian sumbu bahan peledak tentu akan mulai bekerja dan puncak Jianxing ini pasti akan hancur lebur. Semua orang yang berada di sini sudah pasti akan menjadi korban. Kalau aku melarikan diri sekarang juga tentu akan terlihat seperti pengecut, serta menimbulkan kecurigaan Siang Wentian. Kemudian ia pasti memberi peringatan kepada para begundalnya untuk mengundurkan diri, sehingga semua rencana yang telah kuatur menjadi gagal total. Sebaliknya, kalau gunung ini sampai meledak, sehebat apapun ilmuku juga tidak bisa lolos dari maut. Apa yang harus kulakukan? Sebenarnya Chongsu sudah merencanakan segala sesuatunya dengan matang. Dalam perhitungannya mula-mula pasukan Sekte Matahari dan Bulan akan menyerbu ke puncak gunung habis-habisan. Setelah pertempuran berlangsung beberapa lama, pihaknya pun meloloskan diri melalui tali panjang yang sudah dipasang di tepi jurang. Setelah mendapat kemenangan, tentu Ren Wuxing akan duduk di atas kursi kebesaran dan ledakan dahsyat pun terjadi. Tak disangka, kedatangan pihak Sekte Iblis itu ternyata tidak langsung menyerang dengan kekerasan, tetapi diawali dengan cara sopan terlebih dulu. Bahkan Ren Wuxing juga meminta bertemu muka secara khusus dengan Ling Huchong di dalam biara segala. Semua yang terjadi kali ini benar-benar di luar perhitungan Chongsu. Meskipun sangat cerdas, namun dalam keadaan seperti ini ia merasa kehilangan akal dan tidak tahu harus berbuat apa. Mahabiksu Fang Zheng juga menyadari keadaan sangat gawat, dan ia pun mengkhawatirkan keselamatan Ling Huchong. Namun, karena ilmu kebatinannya sangat dalam, perasaannya pun lebih sabar. Baginya, hidup atau mati, kalah atau menang, semua bukan hal yang luar biasa. Bagaimanapun manusia berusaha, tetap saja takdir yang menentukan hasilnya. Jika takdir sudah berbicara, siapapun tidak bisa memaksakan kehendaknya. Oleh karena itu, meskipun dalam hati Fang Zheng juga merasa khawatir, namun sikapnya tetap terlihat tenang. Apabila perangkap tersebut benar-benar meledak sehingga tubuhnya ikut hancur lebur, maka ini adalah jalan baginya untuk menuju kesempurnaan. Kenapa pula harus ditakuti? Adanya perangkap bahan peledak pada kursi 9 naga memang sangat dirahasiakan. Selain Chongsu, Fang Zheng, dan Ling Huchong,
Beberapa orang lainnya yang mengetahui siasat ini, yaitu King Su dan Cheng Gao serta pembantu-pembantu mereka sedang menunggu di pinggang gunung. Begitu terdengar adanya ledakan di puncak, segera mereka pun menyulut sumbu bahan peledak yang sudah ditanam di semua jalur turun gunung. Kini tidak seorang pun mengetahui apa yang akan terjadi. Orang-orang perguruan Shaolin, Wudang, dan Henshan masing-masing sedang menunggu hasil pembicaraan antara Ling Huchong dan Ren Wuxing. Apabila tidak terjadi kesepakatan dalam pembicaraan itu, serentak mereka lantas mengangkat senjata menghadapi orang-orang sekte Matahari dan Bulan. Namun, setelah ditunggu sekian lama ternyata tidak terdengar suara apapun dari dalam biara tersebut. Hanya pada awal-awal saja terdengar suara Ling Huchong menyapa dengan lantang, namun kemudian tidak terdengar suara lagi. Chong Su merasa khawatir. Ia pun mengerahkan tenaga dalam untuk mendengarkan dengan cermat. Sayup-sayup terdengar olehnya suara Ling Huchong yang sangat lirih seperti sedang berbicara sesuatu. Seketika hati Chong Su merasa lega karena Ling Huchong ternyata tidak menderita apa-apa di dalam biara tersebut. Karena pemusatan pikirannya sedikit terpencar, suara yang lirih itu sukar ditangkap lagi. Hal ini membuat Chong Su menjadi ragu-ragu apakah suara tadi benar-benar suara Ling Huchong atau bukan. Jangan-jangan ia salah dengar atau mungkin hanya hayalannya sendiri saja. Untungnya tidak lama kemudian terdengar Ling Huchong berseru lantang dari dalam biara, "Kakak Siang, silakan masuk untuk mengiringi Ketua Ren keluar dari biara." "Baik," sahut Siang Wentian. Bersama Lu Sueng, mereka pun memimpin ke-16 tukang pikul tandu tadi bergegas masuk ke dalam biara. Sejenak kemudian tandu besar itu kembali digotong keluar. Serentak semua anggota sekte Matahari dan Bulan yang berada di luar biara membungkuk dan menyampaikan salam hormat. "Kami menyambut kembalinya Ketua Suci yang Maha Bijaksana." Sesampainya di tempat semula, para tukang pikul itu lantas berhenti melangkah dan menaruh tandu besar itu ke bawah. Tiba-tiba Siang Wentian berseru, "Bawa kemari hadiah untuk Mahabiksu Fang Seng, kepala biara Shaolin." Segera terlihat dua orang anggota sekte masing-masing membawa sebuah nampan berjalan ke hadapan Fang Seng dengan sikap sangat sopan. Keduanya lantas membungkuk dan mempersembahkan nampan masing-masing kepada biksu sepuh tersebut. Fang Seng melihat di atas salah satu nampan terdapat seuntai tasbih berusia tua, sedangkan pada nampan yang lain terdapat sebuah kitab kuno. Pada sampul kitab itu tertulis huruf Sanskerta yang berbunyi, "Kitab Jin Kang." Sungguh tidak terlukiskan betapa gembira perasaan hati Mahabiksu Fang Seng. Selama hidup ia banyak mempelajari kitab agama Buddha, dan salah satunya adalah kitab Jin Kang tersebut. Akan tetapi, yang biasa ia baca adalah kitab terjemahan dalam bahasa Cina peninggalan kerajaan Jin Timur. Pernah suatu ketika ia menemukan beberapa bagian dari kitab itu yang tidak jelas dan sulit untuk dipecahkan. Tentu saja sudah lama ia berusaha mencari kitab Jin Kang dalam bahasa Sanskerta sebagai perbandingan namun belum juga menemukannya. Kini begitu melihat kitab yang menjadi idamannya itu berada di depan mata, sudah pasti ia merasa sangat bahagia. Segera Fang Seng memberi hormat dan berkata, "Amitabha. Saya sungguh bersyukur dapat menemukan kitab suci ini. Keberuntungan saya sungguh besar dan tidak terlukiskan." Biksu sepuh itu menjulurkan kedua tangan untuk mengambil kitab suci tersebut, lalu mengambil tasbih kuno di atas nampan kedua dan seketika tercium bau harum semerbak. Setelah menerima kedua benda tersebut, ia kembali berkata dengan hormat, "Terima kasih banyak atas hadiah besar dari Ketua Ren ini. Entah bagaimana saya harus membalasnya." Siang Wentian menjawab, "Tasbih kuno ini didapatkan leluhur agama kami dari sebuah gunung di India. Sekarang, ketua kami mempersembahkan tasbih kuno itu kepada kepala biara yang terhormat. Ketua kami juga mengatakan bahwa sekte Matahari dan Bulan telah banyak berbuat kasar terhadap para kesatria. Dalam hal ini kami sungguh merasa malu. Asalkan kepala biara tidak marah atau menyalahkan kami, maka sekte Matahari dan Bulan merasa sangat bersyukur dan berterima kasih." Usai berkata demikian ia kembali berseru, "Bawa kemari hadiah untuk pendeta Chong Su, ketua perguruan Wudang." Kembali dua anggota sekte maju ke muka sambil mengangkat nampan masing-masing dan menghadapkannya kepada pendeta Chong Su dengan sikap hormat. Dari jauh Chong Su sudah melihat di atas salah satu nampan itu terdapat sebatang pedang. Sesudah kedua orang itu mendekat, dilihatnya sarung pedang itu terbuat dari tembaga berwarna hijau loreng, dan bertuliskan nama, Zhen Wu. Tanpa sadar Chong Su berseru kaget melihat pedang pusaka tersebut. Konon cikal bakal pendiri perguruan Wudang,
yaitu pendeta Zhang Sanfeng, memiliki sebatang pedang pusaka yang diberi nama pedang Zhenwu, yang selalu dipandang sebagai pusaka perguruan. Sekitar 80 tahun yang lalu, pada suatu malam Gunung Wudang pernah didatangi beberapa tetua sekte matahari dan bulan yang berkepandaian tinggi. Mereka berhasil mencuri pedang Zhenwu serta sejilid kitab pusaka berjudul Kitab Taiji Quan, tulisan tangan Zhang Sanfeng sendiri. Pencurian tersebut memang dapat diketahui dan segera terjadi pertarungan sengit saat itu juga. Dalam pihak Wudang telah tewas 3 orang tokoh papan atas, sementara pihak sekte matahari dan bulan terbunuh 4 orang tetua menjadi korban. Meskipun demikian, pedang dan kitab pusaka perguruan Wudang itu tidak berhasil direbut kembali. Peristiwa ini benar-benar menjadi aib yang memalukan bagi perguruan Wudang. Sejak kejadian itu, para ketua dari setiap angkatan selalu meninggalkan pesan agar pedang dan kitab pusaka tersebut dapat dicari dan ditemukan kembali. Akan tetapi, tebing kayu hitam selalu dijaga ketat dan sulit untuk ditembus. Beberapa kali pihak Wudang berusaha secara terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi untuk merebut kembali kedua benda pusaka tersebut, tapi selalu gagal dengan meninggalkan korban di atas tebing kayu hitam. Sungguh tidak disangka, pedang pusaka itu kini tiba-tiba muncul di puncak Jiansing. Ternyata tidak hanya pedang Zhenwu yang muncul kembali. Sewaktu Chongsu melirik nampan yang satunya, tampak sejilid kitab kuno yang warnanya sudah agak luntur tertaruh di atasnya. Pada sampul kitab itu tertulis nama, Taiji Quan. Selain kitab ini, Zhang Sanfeng masih meninggalkan beberapa kitab hasil tulisan tangannya sendiri. Maka, begitu melihat bentuk tulisan pada sampul kitab di atas nampan tersebut, Chongsu segera dapat mengenali bahwa kitab ini memang benar-benar kitab Taiji Quan yang asli. Dengan kedua tangan gemetar Chongsu memegang pedang pusaka itu. Begitu sebagian dilolos keluar secara perlahan-lahan, seketika terasa hawa dingin yang menusuk. Ia paham Zhang Sanfeng sewaktu lanjut usia telah mencapai tingkatan ilmu pedang yang sangat tinggi, sehingga jarang sekali memakai senjata. Andaikan terpaksa harus menggunakan pedang, maka yang ia gunakan tentu hanyalah pedang biasa atau pedang kayu saja. Pedang Zhenwu ini adalah senjata yang dipakai Zhang Sanfeng semasa muda untuk menumpas kejahatan di muka bumi. Pedang pusaka ini sangat tajam luar biasa dan pernah menggetarkan dunia persilatan. Chongsu masih khawatir tertipu oleh Ren Wuxing, maka ia pun membalik-balik lembaran kitab Taiji Quan itu. Dilihatnya tulisan-tulisan pada halaman kitab tersebut memang benar-benar tulisan tangan Zhang Sanfeng. Ia lantas mengembalikan kitab tersebut ke atas nampan untuk kemudian berlutut dan menyembah di hadapan kedua pusaka itu. Setelah berdiri kembali ia berkata, "Terima kasih banyak atas kemurahan hati Ketua Ren sehingga benda pusaka peninggalan leluhur kami dapat kembali. Sekalipun tubuhku hancur lebur juga sukar membalas budi baik Ketua Ren." Usai berkata demikian barulah ia dapat menerima pedang dan kitab pusaka itu dengan perasaan senang. Begitu terharu perasaannya sampai-sampai kedua tangannya masih saja gemetar tanpa henti. Xiang Wentian menjawab, "Ketua kami berkata, sejak dulu sekte matahari dan bulan kami telah banyak mengganggu perguruan Wudang, sungguh kami merasa malu. Maka itu, benda-benda pusaka ini biarlah kembali ke asalnya. Harap perguruan Wudang sudi memberi maaf." "Ketua Ren terlalu merendah," sahut Chongsu. Xiang Wentian kembali berseru, "Sekarang, bawa kemari hadiah untuk Ketua Linghu dari perguruan Henshan." Mahabiksu Fang Zheng dan pendeta Chongsu sama-sama berpikir entah hadiah macam apa yang akan dihadiahkan Ren Wuxing kepada Linghu Chong, mengingat hadiah untuk mereka saja adalah benda-benda pusaka yang tak ternilai harganya. Sejenak kemudian tampak 20 orang laki-laki muncul sambil membawa nampan menuju ke arah Linghu Chong. Meskipun jumlah mereka lebih banyak, namun benda yang mereka bawa ternyata bukan sesuatu yang istimewa. Dengan jelas dapat terlihat isi nampan itu tidak lebih hanya berupa pakaian, kopiah, sepatu, poci teh, cawan teh, serta alat-alat kebutuhan sehari-hari lainnya. Walaupun benda-benda itu serba baru dan juga sangat indah, namun terkesan biasa saja jika dibandingkan dengan benda pusaka yang diterima Fang Zheng dan Chongsu. Hanya saja, ada 2 buah nampan yang sedikit aneh. Yang satu berisi sebatang seruling dan yang satunya lagi berisi sebuah kecapi kuno. Kedua benda ini tampaknya jauh lebih berharga daripada yang lain. Linghu Chong lantas memberi hormat dan berkata, "Terima kasih banyak." Ia kemudian memerintahkan Yu Shao dan yang lain menerima hadiah-hadiah itu. Xiang Wentian kembali berbicara, "Ketua kami berkata,
Kedatangan kami ke Gunung Henshan kali ini telah banyak menimbulkan gangguan. Maka itu, sekte kami membawakan hadiah untuk para murid Henshan dari kalangan biksuni berupa jubah dan kopiah baru, serta sebilah pedang. Sementara untuk para murid Henshan dari kalangan awam, kami bawakan hadiah berupa perhiasan dan sebilah pedang pula. Hadiah ini semoga dapat diterima. Selain itu, sekte Matahari dan Bulan juga telah membeli sawah seluas 5 hektare di kaki gunung ini untuk diberikan kepada biara Wuse. Baiklah, sekarang juga kami mohon diri. Usai berkata demikian ia lantas memberi hormat kepada Fang Zheng, Chong Su, dan Ling Hu Chong, lalu berbalik dan melangkah pergi. Tuan Siang, sahut Chong Su memanggil. Siang Wentian berpaling kembali dan bertanya dengan tersenyum, apakah pendeta ada pesan untukku? Chong Su menjawab, tanpa berjasa apa-apa, tiba-tiba kami menerima hadiah besar dari Ketua Ren. Sungguh kami merasa tidak enak hati. Entah, sampai di sini ia tidak dapat meneruskan kembali. Sebenarnya ia ingin bertanya, entah ada maksud apa di balik pemberian ini, namun ternyata tidak sanggup mengucapkannya. Siang Wentian hanya tertawa dan kembali memberi hormat sambil berkata, benda pusaka telah kembali ke asalnya. Hal ini sudah semestinya, kenapa pendeta merasa tidak enak hati? Ia lantas memutar tubuh kembali dan berseru, ketua memerintahkan berangkat. Serentak suara tetabuhan kembali berbunyi. Ke-10 tetua berjalan di depan sebagai pembuka jalan, sedangkan ke-16 tukang pikul lantas mengangkat tandu besar dan melangkah turun ke bawah gunung. Para penabuh tambur dan peniup trompet mengikuti di belakang. Barisan paling akhir adalah para anggota sekte yang berjalan secara rapi dan teratur sesuai warna seragam masing-masing. Sepeninggal orang-orang sekte Matahari dan Bulan tersebut, Fang Zheng dan Chong Su sama-sama menatap Ling Hu Chong tanpa berkata apapun. Dalam hati mereka timbul pertanyaan yang sama, mengapa Ketua Ren tidak jadi menghancurkan perguruan Henshan? Seluk-beluk masalah ini hanya kau saja yang tahu. Namun, dari raut muka Ling Hu Chong sedikit pun tidak tampak suatu perubahan yang dapat memberikan jawaban bagi pertanyaan mereka ini. Yang terlihat adalah wajah pemuda itu sesekali senang dan sesekali agak berduka. Orang-orang sekte Matahari dan Bulan sepertinya sudah pergi jauh. Suara tetabuhan yang bergemuruh tadi sudah tidak terdengar lagi. Teriakan semboyan-semboyan mereka pun lenyap pula. Mereka datang dengan lagak gagah penuh wibawa, tapi kini pergi begitu saja tanpa terjadi apa-apa. Keadaan di Gunung Henshan telah sunyi kembali. Chong Su tidak tahan lagi. Segera ia bertanya, adik Ling Hu, tiba-tiba saja Ketua Ren sedemikian murah hati, tentu karena dia menghargai dirimu. Entah tadi. Sebenarnya ia ingin bertanya, entah tadi apa yang kalian bicarakan. Namun, teringat olehnya bahwa pembicaraan itu kalau memang boleh diceritakan tentu sudah diceritakan oleh Ling Hu Chong. Sebaliknya kalau memang sesuatu yang rahasia, maka pertanyaannya justru terkesan tidak pantas. Oleh karena itu, ia pun mengurungkan niat melanjutkan pertanyaan tersebut. Tentu saja Ling Hu Chong dapat memahami pikiran Chong Su, sehingga ia pun menjawab, harap kedua sesepuh sudi memaafkan. Masalahnya saya telah berjanji kepada Ketua Ren, sehingga seluk-beluk permasalahan ini untuk sementara tidak dapat kukatakan. Namun, dalam masalah ini sesungguhnya juga tidak ada suatu rahasia penting. Tidak lama lagi tentu kedua sesepuh juga akan mengetahuinya. Fang Zheng bergelak tawa lalu berkata, suatu bencana besar dalam sekejap telah lenyap. Ini benar-benar keuntungan untuk segenap dunia persilatan. Melihat gerak-gerik Ketua Ren tadi, tampaknya memang tidak ada tanda-tanda permusuhan dengan golongan kita. Maka itu, kita benar-benar harus bersyukur dan berbahagia karena malapetaka yang hampir menimbulkan banjir darah ini tidak sampai terjadi. Perasaan Chong Su seperti digelitik karena tetap tidak mengetahui teka-teki apa yang tersembunyi di balik kejadian tadi. Namun, di sisi lain ia juga membenarkan apa yang dikatakan Fang Zheng. Maka, pendeta tua itu lantas berkata, bukan maksudku mengkhawatirkan sesuatu secara berlebihan, namun biasanya sekte Matahari dan Bulan terkenal licik dan banyak tipu muslihat. Bagaimanapun juga kita harus waspada. Kemungkinan besar Ketua Ren telah mengetahui perangkap yang kita pasang. Bisa jadi dia takut akan bahan peledak itu, sehingga hari ini sengaja bersikap sopan kepada kita. Kelak, lain waktu jika kita lengah, mungkin dia akan menyergap kita secara mendadak. Bagaimana menurut pendapat kalian berdua? Memang, dalamnya hati manusia sulit diukur, ujar Fang Zheng. Untuk segala sesuatunya lebih baik kita bersikap waspada.
Ling Huchong menggeleng dan berkata tegas, tidak mungkin. Itu tidak mungkin terjadi. Kalau adik Ling Hu yakin tidak akan terjadi demikian, maka itu sangat bagus, kata Chong Su. Akan tetapi, hatinya masih saja ragu dan membayangkan sebaliknya. Beberapa saat kemudian, dari kaki gunung dilaporkan bahwa pasukan sekte matahari dan bulan telah melewati jalur menuju ke bawah tanpa ada tanda-tanda berbuat kerusakan. Sebaliknya, para penjaga di sekitar jalur tersebut juga tidak melakukan perlawanan atau menyulut bahan peledak karena tidak mendapatkan perintah dari atas. Chong Su segera mengirim orang untuk memberitahu King Su dan Cheng Gao agar sumbu-sumbu bahan peledak yang telah dipasang pada kursi 9 naga segera dibersihkan. Hari bahagia. Ling Huchong lantas mengundang Mahabiksu Fang Zheng dan pendeta Chong Su masuk ke biara Use untuk beristirahat di dalam aula Guanyin. Ketiganya pun duduk di atas kasur samadhi dengan kesibukan masing-masing. Mahabiksu Fang Zheng tampak membalik-balik halaman kitab Jinkang yang berbahasa Sanskerta itu, sementara pendeta Chong Su membaca kitab Taiji Quan sambil sesekali meraba pedang Zhenwu. Betapa besar kebahagiaan di hatinya sungguh tak terlukiskan, sehingga rasa curiganya pun memudar pula. Tiba-tiba dari bawah kolong meja persembahan terdengar suara seseorang berkata, "Ah, ternyata kau Ying-Ying." Seseorang lainnya menjawab, "Benar, Kakak Chong, kau." Suara ribut-ribut ini tidak lain adalah suara 6 dewa lembah Persik. Seketika Ling Huchong berseru kaget dan melonjak bangun dari tempat duduknya, "Hei!" Suara percakapan di bawah kolong meja itu terus saja berlanjut, "Kakak Chong, ayahku sudah meninggal dunia." "Bagaimana beliau meninggal dunia? Apa yang terjadi?" "Hari itu setelah kau meninggalkan puncak Huashan, tiba-tiba ayah jatuh dari batu tapak dewa dan meluncur ke bawah. Paman Siang dan aku berhasil menangkap tubuhnya. Namun, hanya sebentar saja ayah kemudian berhenti bernapas." Apakah ada musuh yang mencelakai beliau?" "Tidak." Paman Siang berkata usia ayah sudah lanjut, juga pernah menderita belasan tahun di bawah Danau Barat. Beberapa tahun terakhir ini dalam penjara ayah berlatih keras menggunakan tenaga dalam yang paling dahsyat untuk memusnahkan bermacam-macam hawa murni liar di tubuhnya secara paksa. Tentu saja hal ini sangat mengganggu kesehatannya. Setelah mendapatkan kembali kedudukannya, ayah berencana untuk menghancurkan Serikat Pedang Lima Gunung sehingga membuatnya berpikir siang malam dan kesehatannya pun makin menurun. Jadi, ayah meninggal dunia karena kesehatannya memang sangat buruk. Sungguh tak kusangka akan terjadi demikian. "Kakak Chong, di puncak Huashan waktu itu Paman Siang langsung berunding dengan ke-10 tetua agama kami. Dengan suara bulat mereka mengangkat diriku sebagai ketua sekte Matahari dan Bulan menggantikan ayah. Oh, ternyata yang dimaksud dengan ketua Ren sebenarnya adalah Nona Ren, bukan Tuan Ren." Begitulah, 6 dewa lembah Persik beberapa saat yang lalu telah berebut duduk di atas kursi 9 naga, sehingga Mahabiksu Fang Zheng terpaksa melumpuhkan mereka dengan ilmu auman singa. Pendeta Chong Su juga menotok semua titik gerak dan titik bisu mereka, kemudian mendorong ke-6 orang sinting itu ke dalam kolong meja persembahan. Akan tetapi, karena tenaga dalam 6 bersaudara ini cukup hebat, maka tidak lama kemudian mereka pun sadar dari pingsan. Hanya saja, mereka masih dalam keadaan tertotok, sehingga tidak bisa bergerak dan tetap meringkuk di bawah meja. Meskipun demikian, hal ini justru mereka manfaatkan untuk mendengarkan percakapan Ling Huchong dengan Ketua Ren yang berada di dalam tandu tadi. Kini totokan mereka telah terbuka oleh waktu sehingga ke-6-nya langsung saja bersuara menirukan semua yang telah mereka dengar. Padahal, itu semua adalah percakapan rahasia. Begitu mendengar Ren Wuxing telah meninggal dunia dan kini Ren Yingying menjadi ketua sekte Matahari dan Bulan yang baru, seketika Fang Zheng dan Chong Su merasa terkejut bercampur senang. Mereka juga langsung paham mengapa Ren Yingying memberikan hadiah kepada Ling Huchong berupa barang-barang keperluan sehari-hari saja, karena ini merupakan tanda pertunangan mereka berdua. Sementara itu, 6 dewa lembah Persik masih terus bersahut-sahutan di bawah meja tanpa henti. Daya ingat mereka sangat bagus sehingga mampu menirukan semua perkataan dan gaya bicara Ling Huchong ataupun Ren Yingying. Terdengar seseorang berkata, "Kakak Chong, hari ini aku sengaja datang kemari untuk melihatmu. Kalau sampai diketahui orang-orang di luar, tentu kita akan ditertawai." "Ah, peduli apa dengan mereka? Kau ini memang sangat pemalu." "Tidak, aku memang tidak ingin diketahui orang luar."
Baiklah, aku berjanji tidak akan bercerita kepada siapapun. Aku sengaja memerintahkan semua anggota sekte untuk meneriakkan sanjung puji seperti biasanya, agar tidak menimbulkan kecurigaan pihak luar. Sama sekali bukan maksudku untuk menyombongkan diri di hadapanmu, atau kepada Mahabiksu Fang Zheng dan Pendeta Chongsu. Mahabiksu Fang Zheng dan Pendeta Chongsu tidak akan tahu. Selain itu, mulai hari ini hubungan sekte Matahari dan Bulan dengan perguruan Henshan, Shaolin, dan Wudang telah berubah dari lawan menjadi kawan. Aku tidak ingin orang luar sampai tahu bahwa hal ini adalah hasil keputusanku. Jika itu sampai terjadi, maka kaum persilatan tentu akan menganggap permusuhan ini berakhir secara damai adalah dikarenakan kau dan aku, karena hubungan kita berdua. Kalau hal ini sampai tersiar tentu akan membuat kita merasa rikuh. Hahaha, aku tidak takut menjadi bahan cerita. Mukamu tebal, tentu saja kau tidak takut. Tentang meninggalnya ayah juga sengaja sangat dirahasiakan oleh sekte Matahari dan Bulan. Orang luar harus mengira ayahku benar-benar datang berkunjung ke Gunung Henshan ini serta berunding denganmu, kemudian tercipta perdamaian. Dengan demikian nama baik ayah di dunia persilatan menjadi lebih dihormati. Setelah pulang ke tebing kayu hitam nanti, barulah berita meninggalnya ayah akan kusiarkan secara luas. Sebagai menantu kesayangan, tentu aku akan datang ke sana memberikan penghormatan terakhir. Sungguh bagus kalau kau datang ke sana. Ketika di puncak Huashan tempo hari, ayah sudah merestui pernikahan kita. Hanya saja, setelah aku berkabung. Mendengar 6 dewa lembah Persik mulai membeberkan kisah cintanya dengan Ren Yingying, seketika Ling Huchong pun membentak, 6 dewa lembah Persik, lekas keluar. Jika tidak segera keluar dan masih mengoceh, akan kubeset kulit kalian. Akan tetapi, masih saja terdengar salah satu dari mereka berbicara dengan menirukan nada suara Ren Yingying. Tapi yang kukhawatirkan adalah kesehatanmu. Ayah tidak sempat mengajarkan bagaimana cara memusnahkan bermacam-macam hawa murni liar yang mendekam dalam tubuhmu. Namun sebenarnya, ilmu itu juga tidak ada gunanya. Seandainya ayah mengajarkan kepadamu juga sia-sia, karena ayah sendiri juga. Dewa Dahan Persik menirukan suara Ren Yingying menghela napas dengan penuh rasa sedih, sehingga membuat Fang Zheng, Chongsu, dan Ling Huchong ikut terharu pula. Bagaimanapun juga Ren Wuxing adalah kesatria hebat di zaman itu. Meskipun selama hidup ia sering berbuat keburukan, namun tetap saja kematiannya terasa menyedihkan. Ling Huchong sendiri tidak sepenuhnya membenci Ren Wuxing. Bagaimanapun kejamnya orang tua itu, tetap saja ia menaruh penghormatan yang sangat besar terhadap kehebatan dan kecerdasannya dalam hal ilmu silat dan siasat perang. Terutama juga kepada sifatnya yang suka hidup merdeka dan tidak peduli dengan tata aturan masyarakat yang kaku. Dalam hal ini Ling Huchong merasa memiliki banyak kemiripan sifat dengannya. Perbedaan yang paling mencolok adalah, Ling Huchong tidak bernafsu merajai dunia persilatan, itu saja. Pada saat itu Fang Zheng, Chongsu, dan Ling Huchong sama-sama merenung, sejak zaman dulu hingga sekarang, bagaimanapun besarnya kekuasaan dan keharuman nama seseorang, baik itu kaisar, maharaja, kesatria, nabi, orang suci, atau penjahat besar sekalipun pada akhirnya semua akan mati. Terdengar Dewa Buah Persik berkata, "Kakak Chong, aku." Chongsu berpikir kalau ocehan 6 Dewa Lembah Persik diterus-teruskan, tentu akan membuat Ling Huchong semakin bertambah rikuh. Segera ia pun menyeret ke-6 bersaudara itu keluar. Sambil tertawa ia lalu berkata, "Ke-6 Dewa Persik bersaudara, maaf aku tadi harus menotop kalian semua. Ocehan kalian rasanya sudah cukup sampai di sini. Jika Ketua Linghu sampai marah, maka ia akan menotok titik bisu abadi kalian semua. Akibatnya sungguh sangat mengerikan." "Titik bisu abadi itu apa?" tanya 6 Dewa Lembah Persik bersamaan dengan nada terkejut dan khawatir. "Jika titik bisu abadi kalian tertotok, maka seumur hidup kalian akan menjadi bisu," kata Chongsu dengan tertawa. "Tapi kalau untuk makan dan minum masih bisa." 6 Dewa Lembah Persik langsung berseru serentak, "Bicara nomor 1, makan minum nomor 2. Kalau begitu, apa yang kalian bicarakan tadi jangan sekali-kali diucapkan kepada siapapun juga," ujar Chongsu. "Nah, Ketua Linghu, biarlah aku memintakan ampun bagi mereka. Janganlah kau menotok titik bisu abadi mereka."
Mahabiksu Fang Zeng dan aku berani menjamin bahwa untuk selanjutnya mereka berenam pasti tidak akan membocorkan sepatah kata pun dari percakapanmu dengan Nona Ren yang telah mereka curi dengar tadi. Tidak benar, tidak benar. Kami tidak mencuri dengar sama sekali. Percakapan mereka masuk dengan sendirinya ke telinga kami bisa apa? Seru Dewa Bunga Persik. Sudahlah, ujar Chongsu. Boleh jadi kalian memang tidak sengaja mendengarkan percakapan tadi. Tapi menirukan percakapan orang lain adalah perbuatan tidak benar. Baik, baik. Kami berjanji tidak akan mengoceh lagi, seru 6 Dewa Lembah Persik serentak. Dewa Akar Persik lantas menyambung, tapi semboyan sekte matahari dan bulan untuk ketua mereka yang baru telah berubah 2 kalimat. Kami boleh mengatakannya atau tidak? Tidak boleh, tetap tidak boleh, bentak Ling Huchong. Kalau tidak boleh ya sudah, sahut Dewa Ranting Persik. Hanya kau dan Nona Ren yang boleh mengatakan semboyan itu, sementara kami tidak boleh. Chongsu menjadi penasaran dan berpikir, 2 kalimat apa yang telah berubah? Mungkinkah kalimat ketua panjang umur, merajai dunia persilatan yang berubah? Kini Nona Ren menjadi ketua sekte, sepertinya ia tidak tertarik menjadi penguasa dunia persilatan. Kalau benar demikian, lantas seperti apa semboyan sekte matahari dan bulan yang baru itu? 3 tahun kemudian di Wisma Meisuang, dekat Gunung Gu dan Danau Barat, di dalam kota Hangzhou, suasana tampak semarak dengan nyala lampion di mana-mana. Tampak orang-orang berdatangan dengan berpakaian rapi. Rupanya hari itu adalah hari bahagia pernikahan Ling Huchong dan Ren Yingying. Pada saat itu Ling Huchong telah menyerahkan jabatan ketua perguruan Henshan kepada Yiking. Sebenarnya Yiking tidak bersedia dan mendesak Yilin untuk menggantikannya sebagai ketua, mengingat Yilin telah membalaskan kematian guru mereka, yaitu dengan membunuh Yu Bukun. Namun, Yilin bersikeras menolak, bahkan sampai menangis di depan umum. Maka, diadakanlah musyawarah di antara para anggota dan mereka pun sepakat menerima usul Ling Huchong, yaitu mengangkat Yiking menjadi ketua perguruan Henshan yang baru. Sementara itu, perguruan Songshan, Huashan, Hengshan, dan Taishan juga telah memiliki ketua baru masing-masing. Para murid yang tidak ikut terjebak dalam malapetaka di puncak Huashan kala itu telah merintis perguruan masing-masing sehingga kembali mendapatkan nama di dunia persilatan. Ren Yingying sendiri juga telah melepaskan jabatan ketua sekte matahari dan bulan, serta menyerahkan kedudukan itu kepada Xiang Wentian. Meskipun Xiang Wentian juga seorang tokoh persilatan yang keras kepala dan sukar dikendalikan, tapi dia tidak mempunyai ambisi mencaplok perguruan atau aliran lainnya. Maka itu, selama 3 tahun ini keadaan dunia persilatan menjadi aman dan tenteram. Pada hari itu banyak sekali kaum persilatan yang hadir di kota Hangzhou untuk mengucapkan selamat atas pernikahan Ling Huchong dan Ren Yingying. Wisma Meisuang penuh sesak karena yang hadir berasal dari berbagai aliran persilatan, baik itu golongan putih ataupun hitam. Hari itu semuanya berkumpul dengan sukacita, tanpa ada rasa permusuhan di antara mereka. Selesai upacara pernikahan, para hadirin meminta sepasang mempelai sudi memainkan ilmu pedang di depan umum. Setiap orang mengetahui bahwa ilmu pedang Ling Huchong tiada bandingannya di dunia ini, namun tidak semuanya pernah menyaksikan kehebatannya itu. Ling Huchong tersenyum menanggapi permintaan para tamu, lalu berkata, hari ini adalah hari yang bahagia. Rasanya kurang pantas jika kami harus main senjata segala. Biarlah kami berdua, pengantin baru ini memainkan sebuah lagu bersama-sama. Apakah para hadirin setuju? Para tamu pun bersorak menyatakan setuju. Ling Huchong segera menyiapkan kecapi dan memberikan seruling kumala kepada Ren Yingying. Tanpa membuka kerudung pengantin, Ren Yingying meniup seruling itu dengan merdu, beriringan dengan petikan kecapi Ling Huchong. Lagu yang mereka bawakan tidak lain adalah lagu menertawakan dunia persilatan. Rupanya selama 3 tahun ini permainan kecapi Ling Huchong telah berkembang sangat pesat berkat bimbingan langsung Ren Yingying setiap saat. Ling Huchong teringat dirinya pertama kali mendengar lagu itu ketika berada di hutan pegunungan di luar kota Hengshan dahulu. Waktu itu Liu Zhengfeng dari perguruan Hengshan meniup seruling, sedangkan Ku yang dari sekte matahari dan bulan memetik kecapi. Keduanya bersahabat karib meskipun berasal dari 2 aliran yang bermusuhan. Setelah memainkan lagu tersebut, mereka akhirnya tewas bersama. Hari ini Ling Huchong dan Ren Yingying telah menikah dan tiada lagi perbedaan di antara mereka. Dibandingkan dengan Ku yang dan Liu Zhengfeng, nasib mereka jauh lebih bagus.
Ling Huchong membayangkan pada saat menciptakan lagu tersebut, pasti Liu Xiangfeng dan Ku yang dalam keadaan tertekan oleh pertentangan golongan mereka, serta berharap semua permusuhan bisa berakhir. Kini harapan mereka telah menjadi kenyataan. Ling Huchong dan Ren Yingying memainkan lagu menertawakan dunia persilatan dengan perasaan bebas merdeka, sehingga perpaduan irama seruling dan kecapi yang dihasilkan boleh dikata sangat sempurna. Kebanyakan para tamu tidak memahami seni musik. Akan tetapi, setiap orang merasa sangat nyaman dan terbuai oleh alunan irama tersebut. Di bawah permainan pengantin baru ini, lagu menertawakan dunia persilatan berhasil menggetarkan sukma dan mengharukan hati setiap tamu yang hadir. Begitu lagu selesai dimainkan, serentak para hadirin bertepuk tangan dan bersorak-sorai memuji keduanya. Beramai-ramai mereka lalu mempersilakan kedua mempelai masuk ke dalam kamar pengantin yang telah disediakan mak comblang dan tertata rapi. Baru saja pintu kamar ditutup, tiba-tiba Ling Huchong dan Ren Yingying mendengar alunan suara rebab yang sangat merdu dari luar pagar. Seketika Ling Huchong berteriak senang, "Paman Gurumo!" "SSST, jangan berisik," sahut Ren Yingying mendesis. Lagu yang dimainkan melalui rebab itu berjudul, Sepasang Burung Feng Bertemu. Kedua mempelai yakin bahwa lagu ini dimainkan langsung oleh Tuan Besar Mo di luar rumah mereka. Meskipun permainannya sangat lembut dan lirih, namun benar-benar mengharukan perasaan Ling Huchong dan Ren Yingying dari awal hingga akhir. Dalam hati Ling Huchong berpikir, Paman Gurumo benar-benar lolos dari malapetaka di puncak Huashan. Beliau datang kemari secara diam-diam untuk menyampaikan selamat atas pernikahan kami. Selama 3 tahun ini, Ling Huchong selalu memikirkan keberadaan Tuan Besar Mo. Berulang kali ia mengirim orang ke Gunung Hengshan namun tidak juga mendapatkan kabar. Perguruan Hengshan sendiri juga telah memiliki ketua yang baru, dan mereka pun tidak mengetahui keberadaan sang ketua lama. Beberapa saat kemudian suara rebab terdengar semakin menjauh dan menjauh, hingga akhirnya menghilang tak terdengar lagi. Perlahan-perlahan Ling Huchong mendekati Ren Yingying dan membuka kerudung sutra tipis berwarna merah yang menutup wajah cantiknya. Di bawah cahaya lilin tampak wajah mempelai perempuan yang sedang tersenyum itu semakin menawan bagaikan intan permata. Tiba-tiba Ren Yingying berseru, "Keluar sekarang!" Ling Huchong tersentak kaget. Dalam hati ia berpikir, aku sudah jadi suaminya, kenapa disuruh keluar? Lekas keluar, atau kusiram dengan air. Bentak Ren Yingying sambil tertawa. Selagi Ling Huchong kebingungan, tiba-tiba dari kolong ranjang tampak 6 orang menerobos keluar. Siapa lagi mereka kalau bukan 6 dewa lembah Persik? Rupanya ke-6 orang dungu bersaudara ini sengaja bersembunyi di bawah ranjang dengan tujuan ingin mendengarkan percakapan antara sepasang pengantin baru. Setelah itu, mereka akan mempergunakannya sebagai bahan pamer di hadapan para tamu. Saat itu Ling Huchong sedang mabuk kepayang mengagumi kecantikan sang istri sehingga kurang waspada. Sebaliknya, Ren Yingying tetap bersikap cermat dan ia pun mendengar suara orang bernapas sangat halus di bawah tempat tidur. Dengan bergelak tawa Ling Huchong berkata, "Hahaha, ke-6 dewa Persik bersaudara, hampir saja aku dapat kalian kerjai." Dengan tertawa pula 6 dewa lembah Persik lantas meninggalkan kamar pengantin itu. Begitu sampai di luar mereka langsung berteriak-teriak, "Semoga kedua mempelai panjang umur, menjadi suami istri selamanya." Saat itu pendeta Chongsu sedang bercakap-cakap dengan Mahabiksu Fang Sheng di balai bunga yang menjadi ruang perjamuan tamu. Ketika mendengar teriakan 6 dewa lembah Persik tersebut, ia pun tersenyum. Teka-teki yang terpendam selama 3 tahun di hatinya baru sekarang terjawab sudah. Saat di Biarawuse waktu itu ia sangat penasaran mendengar 6 dewa lembah Persik mengatakan semboyan sekte matahari dan bulan telah berganti 2 kalimat. Rupanya inilah semboyan yang mereka maksudkan itu. 4 bulan kemudian, pada saat musim semi berlangsung, tampak rumput liar memanjang dan bunga-bunga harum semerbak di mana-mana. Kedua pengantin baru Ling Huchong dan Ren Yingying sedang bersama-sama berangkat ke Gunung Huashan. Ling Huchong bermaksud membawa istrinya itu menyampaikan salam hormat kepada Feng Qingyang, sang kakek guru tercinta. Akan tetapi, meskipun mereka berdua sudah menjelajahi semua lembah pegunungan Huashan, semua puncak, dan menelusuri dengan seksama, namun sedikit pun mereka tidak menemukan jejak orang tua itu. Tentu saja Ling Huchong merasa sangat kesal dan kecewa. Ren Yingying berusaha menghibur sang suami dengan berkata, kakek guru Feng seorang sakti yang suka hidup menyendiri. Beliau bagaikan naga keramat dari kahyangan, bisa melihat kita tapi tidak bisa kita melihatnya.
Kemungkinan besar beliau telah mengembara ke tempat lain. Ling Huchong menghela napas dan berkata, kakek guru Feng tidak hanya mahasakti dalam ilmu pedang, bahkan tenaga dalam beliau juga tiada bandingannya di dunia ini. Selama 3,5 tahun aku berlatih ilmu tenaga dalam sesuai ajaran beliau. Aku merasa hampir semua hawa murni liar yang bergolak di dalam tubuhku dapat dimusnahkan. Untuk ini kita harus berterima kasih kepada Mahabiksu Fang Zheng, kata Ren Yingying. Karena kita tidak berhasil menemui kakek Gu Feng, maka besok juga kita pergi ke biara Shaolin saja untuk mengucapkan terima kasih kepada Mahabiksu Fang Zheng. Benar, jawab Ling Huchong. Mahabiksu Fang Zheng telah menyampaikan rumus ilmu tenaga dalam kakek guru Feng itu serta membimbing diriku pula. Kita memang harus berterima kasih kepadanya. Ren Yingying tersenyum dan berkata, Kakak Chong, kenapa kau belum sadar juga? Sebenarnya yang telah kau pelajari itu bukan rumus tenaga dalam milik kakek guru Feng, melainkan ilmu sakti dalam kitab Yi Jinjing milik perguruan Shaolin. Apa? Sahut Ling Huchong melonjak kaget. Jadi, ini ilmu dalam kitab Yi Jinjing? Dari mana kau tahu? Ren Yingying menjawab, dulu sewaktu kau bercerita padaku bahwa rumus ilmu tenaga dalam ini adalah milik kakek guru Feng yang disampaikan kepada Mahabiksu Fang Zheng melalui 6 dewa lembah persik, aku langsung curiga. Bagaimana tidak, untuk melatih ilmu ini, sedikit kesalahan saja dapat mengakibatkan kelumpuhan atau bahkan jiwa bisa melayang. Mana boleh rumus ilmu tenaga dalam sehebat ini disampaikan begitu saja melalui orang lain seperti 6 dewa lembah persik yang dungu itu, bahkan secara lisan. Meskipun Mahabiksu Fang Zheng mengaku mereka berenam dipaksa kakek guru Feng menghafal rumus itu dengan sekuat tenaga, tetap saja ini sangat berbahaya. Maka, pada suatu kesempatan aku sengaja menanyai ke-6 bersaudara itu. Mula-mula mereka mengaku bahwa cerita Mahabiksu Fang Zheng adalah benar. Namun, begitu aku menyuruh mereka menyebut beberapa kalimat pada rumus tersebut, mereka menjawab secara simpang siur. Ada yang mengaku sudah lupa, ada lagi yang mengaku tidak mau mengatakannya kecuali kepada Mahabiksu Fang Zheng saja. Setelah kudesak lagi, akhirnya mereka pun menceritakan yang sebenarnya. Bahwa demi untuk menyelamatkan jiwamu, Mahabiksu Fang Zheng sengaja mengarang cerita bahwa beliau mendapatkan rumus ilmu ini dari kakek guru Feng. Jika tidak begitu, maka kau tidak akan mau mempelajarinya. 6 dewa lembah persik juga dipesan agar merahasiakan hal ini kepadamu. Ling Huchong tercengang mendengar uraian itu. Sama sekali ia tidak menyangka akan maksud dan tujuan Mahabiksu Fang Zheng tersebut. Untuk beberapa lama ia tidak bisa bersuara sedikit pun. Ren Yingying melanjutkan, namun, kakek guru Feng memang benar-benar bertemu dengan 6 dewa lembah persik. Beliau menyuruh ke-6 bersaudara itu menyampaikan berita kepada Mahabiksu Fang Zheng bahwa sebulan lagi sekte matahari dan bulan hendak menyerbu perguruan Henshan. Maka itu, perguruan Shaolin lantas menghubungi pihak Wudang dan bersama-sama menghimpun kekuatan dari berbagai golongan lainnya demi membantu pihak Henshan. Sementara itu, mengenai rumus ilmu tenaga dalam tersebut adalah benar-benar ilmu perguruan Shaolin sendiri. Kau sungguh keterlaluan, gerutu Ling Huchong. Sudah tahu sejak dulu kenapa baru sekarang kau sampaikan padaku? Ren Yingying tersenyum menjawab, kau sendiri yang keras kepala. Dulu kau terang-terangan menolak tawaran Mahabiksu Fang Zheng agar dirimu masuk menjadi murid perguruan Shaolin dan mempelajari kitab Yi Jinjing untuk menyembuhkan penyakitmu. Kau menolak begitu saja dan meninggalkan biara, sampai akhirnya tanpa sengaja menemukan jurus penyedot bintang. Penyakitmu memang sembuh tapi kemudian muncul penyakit baru akibat ilmu ayahku ini. Mahabiksu Fang Zheng kembali berusaha menyembuhkan penyakitmu namun tidak berani secara terang-terangan menyebut nama kitab Yi Jinjing lagi. Mungkin bagimu lebih baik mati daripada mempelajarinya, bukankah ini konyol? Maka itu, Mahabiksu Fang Zheng lantas meminjam nama kakek guru Feng untuk menyampaikan rumus ilmu tersebut. Mengingat kakek guru Feng juga orang Huashan, maka dapat dipastikan kau tidak akan menolak lagi. Oh, ujar Ling Huchong sambil manggut-manggut. Kau sengaja merahasiakan hal ini tentu karena kau takut sifat keras kepalaku kembali kambuh sehingga aku menghentikan latihan. Kini setelah tahu penyakitku hampir sembuh, barulah kau mau menceritakan yang sebenarnya. Ren Yingying kembali tertawa dan berkata, benar. Kebandelanmu cukup terkenal. Untuk sifat seperti ini memang perlu sedikit tipuan. Ling Huchong menghela napas terharu, kemudian ia menggenggam erat tangan Ren Yingying,
dan berkata, Yingying, dulu kau rela mengorbankan jiwamu di biara Shaolin demi untuk meyakinkan Mahabiksu Fang Zheng agar mau mengajarkan kitab I Jinjing padaku. Meskipun jiwamu diampuni, namun Mahabiksu Fang Zheng tetap menganggap beliau telah berhutang kepadamu. Beliau seorang tokoh angkatan tua dunia persilatan yang paling terhormat dan harus pegang janji. Maka itu, beliau tetap mengajarkan ilmu sakti ini kepadaku, meskipun aku bukan murid biara Shaolin. Ilmu ini kudapatkan melalui pengorbananmu. Seandainya aku tidak memikirkan keselamatanku, tetap saja aku memikirkan jerih payah dan maksud baikmu. Mana mungkin aku kemudian menghentikan latihan ini? Ren Yingying berkata lirih, sebenarnya aku juga berpikir demikian. Hanya saja aku tetap merasa khawatir. Baiklah, besok juga kita segera berangkat ke biara Shaolin. Karena aku sudah mendalami ilmu sakti dalam kitab I Jinjing, maka aku terpaksa harus bergabung dengan perguruan Shaolin dan menjadi biksu, ujar Ling Huchong. Ren Yingying paham suaminya itu hanya bercanda. Maka, ia pun menjawab, biksu liar macam dirimu, biara besar tidak sudi menerima, biara kecil tidak sudi menyambut. Mana mungkin perguruan Shaolin yang memiliki peraturan ketat mau menerima biksu yang gemar minum arak dan makan daging? Dalam setengah hari saja kau akan langsung didepak keluar. Kedua pengantin baru itu melangkah bergandeng tangan sambil bercakap-cakap mesra. Tampak Ren Yingying berkali-kali menoleh ke sana dan ke sini, seperti hendak mencari sesuatu. Apa yang kau cari? Tanya Ling Huchong. Takkan kukatakan kepadamu. Kalau sudah bertemu tentu kau akan tahu sendiri, sahut Ren Yingying. Hari ini kita datang ke Gunung Huashan dan tidak berhasil menemukan kakek guru Feng. Sebenarnya ini mengecewakan. Tapi, kalau tidak menemukan orang yang satu ini, rasanya lebih kecewa lagi. Ling Huchong semakin bingung dan bertanya, memangnya siapa lagi yang akan kita temui? Siapakah dia? Ren Yingying hanya tersenyum dan tidak menjawab. Sejenak kemudian ia berkata, yang pasti dia bukan Lin Pingxi. Kau telah mengurung bocah bermargalin itu dalam penjara di bawah danau barat sana. Kau ini memang pintar. Kau pernah menyanggupi wasiat adik kecilmu untuk selalu menjaga Lin Pingxi seumur hidupnya. Maka itu, kau lantas mengurungnya di sana, kau beri makan dan pakaian. Dengan begini jiwanya pun terjamin. Kau benar-benar telah menjaga kehidupannya sesuai janjimu. Akan tetapi, untuk teman lamamu yang satu ini aku telah mengatur suatu cara demi menjamin kehidupannya. Ling Huchong bertambah heran dan merenung, teman lamaku? Memangnya siapa yang dimaksudkannya itu? Namun mengingat sifat Ren Yingying yang cenderung aneh dan lain dari orang-orang pada umumnya, maka ia merasa tidak ada gunanya untuk bertanya lebih lanjut. Malam itu mereka berdua beristirahat di bilik Ling Huchong yang lama. Meskipun berhadapan dengan seorang istri cantik, namun karena terkenang pada kehidupan masa lalu, hati Ling Huchong merasa berduka. Setelah meneguk arak sampai belasan cawan barulah pikirannya agak tenang. Tiba-tiba Ren Yingying berkata lirih, itu dia sudah datang. Marilah kita pergi melihatnya. Ling Huchong mendengar suara monyet dari arah lembah pegunungan di depan biliknya. Merasa penasaran tentang siapakah orang yang dimaksudkan Ren Yingying itu, tanpa banyak bertanya ia pun mengikuti sang istri berjalan keluar. Ren Yingying bergegas menuju ke arah suara monyet tadi. Dengan cepat ia berlari ke lereng bukit di depan sana. Ling Huchong mengikuti kemana istrinya melangkah. Di bawah sinar bulan yang cukup terang tampak 7 atau 8 ekor monyet bertengger di atas bebatuan. Kawanan monyet di Gunung Huashan memang cukup banyak dan hal ini tidak mengherankan bagi Ling Huchong. Namun, tiba-tiba dilihatnya di tengah gerombolan monyet itu ada seorang manusia. Begitu diperhatikan dengan cermat, ternyata orang itu adalah Lao Denwo. Dengan perasaan gusar bercampur senang Ling Huchong segera berbalik hendak mengambil pedang di dalam biliknya. Namun, Ren Yingying buru-buru menarik lengannya dan berkata, sabar dulu. Mari kita melihatnya lebih dekat. Setelah keduanya maju beberapa puluh meter, tampak Lao Denwo sedang diapit 2 ekor monyet besar dan diseret ke kanan dan ke kiri begitu saja. Meskipun ilmu silat Lao Denwo cukup tinggi, ternyata ia tidak berdaya melawan 2 ekor monyet itu. Kenapa bisa begitu? Tanya Ling Huchong heran. Lihatlah dengan lebih jelas. Sebentar lagi tentu kau akan tahu sendiri, kata Ren Yingying. Sifat monyet pada umumnya adalah suka bergerak kemana-mana, sehingga Lao Denwo tampak ditarik ke sana dan diseret kemari oleh 2 ekor monyet besar itu.
Terkadang ia mengeluarkan suara caci maki, namun monyet-monyet itu lantas mencakar wajahnya. Kini Ling Huchong dapat melihat dengan jelas bahwa tangan kanan Lao Denuo bergandengan dengan tangan kiri monyet sebelah kanan, sementara tangan kirinya juga bergandengan dengan tangan kanan monyet satunya lagi. Sepertinya antara tangannya dengan tangan monyet-monyet itu terikat oleh semacam borgol besi. Ling Huchong mulai paham permasalahannya. Ia pun bertanya, tentu ini perbuatanmu, bukan? Bagaimana menurutmu? Sahut Ren Yingying balas bertanya. Apakah kau telah memusnahkan ilmu silatnya? Tanya Ling Huchong. Tidak, tapi dia telah menerima buah perbuatannya sendiri, sahut Ren Yingying. Mendengar suara percakapan manusia, gerombolan monyet itu lantas berteriak-teriak melarikan diri ke balik bukit. Tentu saja tubuh Lao Denuo ikut terseret pula. Pada mulanya Ling Huchong ingin membunuh Lao Denuo untuk membalaskan kematian Lu Dayou. Namun, melihat penderitaan Lao Denuo saat ini dalam hati ia merasa puas. Menurutnya, orang tua berambut putih itu telah merasakan hukuman yang lebih berat daripada dipenggal pedang. Ia kemudian berkata kepada sang istri, jadi, selama beberapa hari ini orang yang kau cari itu adalah Lao Denuo? Benar, sahut Ren Yingying. Sewaktu ayah tiba di puncak menyongsong mentari tempo hari, Lao Denuo lebih dulu datang menghadap sebelum kita. Dia mengaku telah mendapatkan kitab pedang penakluk iblis untuk dipersembahkan kepada ayah dengan harapan mendapatkan perlindungan dan kedudukan yang pantas di dalam sekte matahari dan bulan. Ayah tidak ada kesempatan bicara dengannya dan segera memerintahkan orang untuk menahan dia. Namun kemudian ayah meninggal dunia, sehingga semua orang menjadi sibuk dan tidak sempat mengurusinya. Akhirnya dia pun ikut terbawa pulang ke tebing kayu hitam sebagai tawanan. Setelah lewat belasan hari barulah aku ingat masalah ini. Segera dia kupanggil untuk ditanyai. Ternyata di dalam tahanan ia berusaha melatih jurus pedang penakluk iblis namun salah jalan sehingga kehilangan semua ilmu silatnya. Orang ini adalah pembunuh adik keenammu, sementara adik keenammu sangat suka memelihara monyet. Oleh sebab itu, aku lantas menyuruh orang mencarikan 2 ekor monyet besar, dan memborgol kedua tangannya bersama kedua monyet itu. Kemudian dia kulepaskan di Gunung Huashan ini. Usai berkata demikian, ia lantas memegangi pergelangan tangan Ling Huchong. Ai, sungguh tak disangka bahwa selama hidupku juga harus terikat bersama seekor monyet besar seperti ini dan tidak akan terpisah lagi, ujarnya sambil tersenyum manis, senyuman yang lembut dan menawan. Ling Huchong membalas senyum. Ia sendiri senang dengan kehidupan yang merdeka dan tidak terkekang. Namun, setelah menikah dengan Ren Yingying, maka keinginannya untuk selalu bebas dan tidak terikat dengan sendirinya tidak dapat terpenuhi. Tiba-tiba hatinya bersenandung mengalunkan lagu menertawakan dunia persilatan. Terlintas suatu pikiran dalam benaknya, dalam memainkan lagu ini, entah kumainkan dengan nada tinggi, entah dengan nada rendah, dapat kulakukan sesuka hati. Namun, ini hanya bisa kulakukan jika bermain musik seorang diri. Apabila bermain musik bersama Yingying, tentu harus menyelaraskan diri agar tercipta perpaduan yang serasi. Tentu keselarasan tidak bisa kulakukan hanya berdasarkan keinginanku sendiri. Kalau dia memainkan nada tinggi, harus kuimbangi, nada rendah juga harus kuimbangi. Ini baru namanya selaras dan serasi. Sesaat kemudian Ling Huchong teringat kepada biara Shaolin dan ia merenung, kaum Buddha mementingkan nirwana, yaitu keadaan kosong, hampa, tanpa keinginan, tanpa pengharapan, dan inilah yang dinamakan bebas tanpa keterikatan. Akan tetapi, hidup di dunia perlu makan, perlu pakaian, juga harus mempertimbangkan orang lain. Bagaimana bisa hidup lepas dari keinginan? Nirwana adalah kehidupan tanpa keterikatan, sementara hidup di dunia selalu penuh dengan keterikatan. Asalkan hidup di dunia tidak memiliki keinginan yang tidak pantas, tentu tidak akan terikat oleh sesuatu yang tidak pantas pula. Inilah yang dimaksud dengan bebas tanpa keterikatan menurutku. Tamat. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.